Alhamdulillah pada hari ini DPP PKS dapat menyerahkan secara langsung surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera atas dasar hasil rapat DPTP pada 4 Juli yang lalu. Hari ini sudah di-SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Untuk kita sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam pemerintahan daerah, ya elektabilitasnya juga bagus, ya, kredibilitas dan kapasitas beliau juga sudah terbukti, dan ini yang kemudian menjadikan kami di DPP PKS memberikan pilihan untuk Pilkada 2024 kepada Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan pada Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar untuk menuju kemenangan di Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu saya juga setelah penyerahan SK ini tadi hadiri juga oleh Ketua DPW Jawa Timur, saya instruksikan ke seluruh jajaran dari BPW, DPW, DPD, sampai DPC dan DPRA untuk bergerak serentak secara totalitas untuk memenangkan pasangan ini. Sehingga mudah-mudahan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kekuasaan untuk Jawa Timur, Allah amanahkan kepada Ibu Hajah Khofifah dan Mas Emil Dardak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden. Kita kasih aplaus. Saya dan Mas Emil menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPW PKS Jawa Timur yang sudah merekomendasikan kepada DPP PKS sehingga kami hari ini mendapatkan SK untuk maju kembali sebagai Bacagub dan Bacawagub Jawa Timur, insyaallah pada Pilkada serentak 27 November yang akan datang. Kami menyampaikan terima kasih Pak Presiden PKS, juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kemenangan akan makin dekat, tentu berkat pertolongan Allah, karena sinergitas di antara semua partai pengusung dan kader-kadernya akan menjadi kekuatan yang insya Allah akan dibukakan jalan kemudahan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 27 November yang akan datang. Kami kembali menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di Pilgub Jatim 2018 tidak mendukung Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak. Ini hari ini memberikan dukungan ini apakah sudah tercerahkan bahwa kekuatan Bu Khofifah dan Pak Emil ini luar biasa kuat sehingga PKS juga akan semakin memperkuat di situ. Itu yang kedua, kemudian mungkin untuk Bu Khofifah dan Mas Emil ini semakin besar kekuatan yang mendukung Bu Khofifah dan Mas Emil. Ini merasa bahwa di Jawa Timur akan berhadapan dengan kotak kosong atau masih yakin akan mendapatkan kompetitor? Lebih baik lawan kotak kosong atau kompetitor? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain dari teman-teman jurnalis? Atau cukup? Oke, cukup. Silakan, Pak Presiden. Ini pertanyaan ke PKS. Ya. Tentu dalam proses kehidupan ini kita kan ada proses, dan kalau dulu di 2019 kita tidak mendukung pasangan 2018 ya, Ibu Hajah Khofifah dan Mas Emil Dardak ini, ya ada pertimbangan sendiri. Tapi dalam proses perjalanan kita melihat bahwa kinerja beliau dalam pemerintahan daerah ini bagus.
Apalagi ada yang program yang betul-betul tadi saya ungkapkan, ada ekopontren, memberikan perhatian, edukasi pada pondok pesantren sekaligus memberdayakan ekonomi mereka. Tentu ini patut kita apresiasi. Nah, melihat perkembangan Jawa Timur seperti itu, maka itulah dari rekomendasi DPD, DPW, ya, kami menyetujui untuk memberikan amanah ke depan dalam proses pencalonan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Ibu Hajah Khofifah dan Mas Emil Dardak. Kira baik, mohon jawaban dari ya silakan Mas Emil. Seizin Bu Khofifah. Baik, pertama-tama tentunya kami memang merasa tentu sangat termotivasi dengan kebersamaan dari PKS dalam perjuangan kita ke depannya. Karena sebenarnya selama 5 tahun terakhir PKS menjadi mitra yang sangat baik dalam membangun Jawa Timur bagi Ibu Khofifah dan tentunya juga saya. Kebetulan Ibu Khofifah selalu mengingatkan saya kalau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, jangan sampai salah satu dari kita absen di acara PKS. Izin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan itu betul, ini saya menyampaikan. Dan tapi kita juga tidak pernah menargetkan kota kosong atau tidak kota kosong, semua biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kami hanya tentu secara tulus berusaha bersapa dengan seluas-luasnya masyarakat. Meskipun ada yang berkata bahwa yang berkata dan bersaksi adalah hasil kerja, tapi kadang komunikasi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Ada masyarakat juga perlu diceritakan mengenai apa dan cerita di balik segala peristiwa. Tidak ada yang namanya autopilot, semua melalui kerja keras setiap elemen. Itu prinsip Bu Khofifah. Ini beliau mengatakan rembuk nyekruk. Jadi semua elemen berjasa dalam pembangunan Jawa Timur dan mudah-mudahan sekali lagi apapun skenario yang digariskan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kami diridhoi karena amanah hari ini tentunya menjadi sebuah mandat untuk kita berjuang dan insya Allah memenangkan pilgub yang akan datang. Terima kasih. Satu lagi saya tambahkan, ini tadi kenapa PKS itu melakukan pilihan kepada pasangan ini. Pertama, pasangan ini 5 tahun bisa bekerja secara sinergis bersamaan dan kemudian tidak terpecah di tengah jalan, ya. Dan yang kita patut apresiasi, sehingga dengan ini kemudian ke depan juga mudah-mudahan ini akan terus bisa sinergis, dan itulah saya kira modal untuk membangun sebuah daerah. Kalau kepala daerah dan wakil kepala daerahnya bisa sama-sama berjalan seiring sejalan secara sinergis dan berkolaborasi. Saya kira itu salah satu pertimbangan lain. Baik, terima kasih Pak Presiden.